Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung Angkatan 20, Kelompok 3, tahun 2021. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Herni Ristiani SPD, kemudian rekan saya Rahmat Nurjaman SPD, dan juga Yeni Talia SPD. Salah satu isu global yang harus diwaspadai adalah proxy war. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Metode analisis yang kami gunakan yaitu metode pentahelik, USG, fishbone atau tulang ikan. Kemudian untuk mencari alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Identifikasi isu global proxy war dengan menggunakan metode pentahelik dengan memperhatikan unsur government atau pemerintah, community, business, akademisi, dan media atau media massa. Berikut tabel identifikasi isu global proxy war yang telah kelompok kami buat. Kami mengambil 3 isu. Yang pertama, beredarnya hoax tentang COVID-19. Yang kedua, peredaran narkoba. Kemudian yang terakhir, gerakan separatis di Papua. Selanjutnya, menyusun alternatif pemecahan massa isu dengan menggunakan metode USG. Prioritas masalah. U. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. E. Seriusness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. G. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Skalanya itu antara 1 sampai 5. 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Nah, untuk isunya di sini ada 3. Yang pertama, beredarnya hoax tentang COVID-19. Yang kedua, beredarnya narkoba, peredaran narkoba. Yang ketiga, separatisme di Papua. Untuk kriteria yang pertama di sini untuk beredarnya hoax yang urgensi itu 5, seriousness 5, growth 5. Prioritasnya berarti 5 kali 3 15. Nah, untuk peredaran narkoba urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Nah, berarti prioritasnya adalah 3 tambah 4 tambah 4 jadi 11. Yang selanjutnya separatisme di Papua. Urgensinya di sini 4, seriousness-nya adalah 4, growth-nya adalah 4. 4 kali 3 12. Nah, sekarang dilihat dari peringkat. Nah, peringkat 1 itu adalah yang prioritas paling besar, yaitu beredarnya hoax tentang COVID-19. Yang kedua adalah separatisme di Papua. Di sini prioritasnya 12, berarti yang kedua, yang ketiga adalah yang terkecil, yaitu yang 11 prioritasnya, yaitu peredaran narkoba. Nah, dari analisis yang kami buat diperoleh bahwa isu beredarnya hoax tentang COVID merupakan isu global yang sangat penting untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, maka dari itu di sini kita coba analisis dengan menggunakan fishbone. Nah, di sini pemerintah, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah di sini terhadap berita, maka ada beberapa pihak yang sengaja menggulirkan hoax mengenai COVID ini untuk kepentingan semata. Jadi intinya pemerintah dan kepentingan. Sedangkan untuk human atau manusia, yaitu orang dengan mudah menerima berita hoax tanpa mencari kebenaran berita tersebut. Untuk jurnalis di sini pemberitaan yang berlebihan mengenai COVID ini mempermudah bergulirnya hoax. Nah, itu. Jadi beredarnya hoax tentang COVID-19 di sini diakibatkan mungkin saja oleh pemerintah, dan di sini juga
ada beberapa orang yang memiliki kepentingan tertentu. Oke, sekarang di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi di sini kita menganalisis masalah dari 4 sisi yang berbeda. Yang pertama strengths atau kekuatan, kemudian weaknesses kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi sudah disebutkan ya, dianalisis dari sisi yang berbeda. Seperti ini ya, kita bahas dulu. Ada strength dan weakness, di mana ada kekuatan dan ada juga kelemahannya. Yang pertama, dari segi kekuatannya, adanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian sikap persatuan warga negara ketika mendapat ancaman dari suatu informasi. Jadi ancamannya itu dalam bentuk informasi atau yang kita sebut dengan berita hoax. Khususnya di sini kita berita hoaxnya tentang COVID ya. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia yang memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sekarang dari sisi weakness-nya atau kelemahannya. Yang pertama, tingkat literasi masyarakat yang rendah. Kemudian yang kedua, tidak cukupnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk menyikapi berita hoax dengan tepat. Jadi kebanyakan menelan mentah-mentah berita yang didapat tanpa di cross check lagi apakah berita tersebut benar atau hanya hoax. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap penyebar berita hoax sehingga berita hoax tersebut dengan sangat cepat dapat menyebar. Next, kita lihat dari sisi peluang dan ancamannya. Nah, peluangnya di sini adalah peluang yang dapat kita manfaatkan adalah pemberian materi atau edukasi tentang literasi digital di sekolah, sehingga tidak cuma melek teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi berita hoax yang cepat meluas secara digital. Kemudian dari sisi ancamannya, nah, dari penyebaran berita hoax ini yang menjadi ancamannya adalah yang pertama, adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan dengan menyebarnya berita hoax. Jadi bisa dibilang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kemudian yang kedua adalah berita hoax tersebar secara luas dan tak terkendali dengan adanya media yang begitu cepat mampu menyebarkan berita hoax. Seperti yang kita tahu ya, akses internet sudah meluas kemana-mana, kemudian kepemilikan gadget pun sudah secara meluas sehingga berita hoax cepat menyebar. Oke, setelah kita menganalisis masalah dengan metode SWOT, sekarang kita akan mencoba menampilkan tabel alternatif penyelesaian isu. Nah, isu yang kita bahas di sini adalah penyebaran berita hoax, khususnya berita tentang COVID-19. Kemudian di sini penyebabnya adalah adanya pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian kita akan mencoba mengemukakan alternatif penyelesaian, kemudian tahap dari setiap alternatif, hasil yang diinginkan, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam alternatif penyelesaian ini. Yang pertama, pemberian edukasi tentang fenomena berita hoax. Tahapannya, kita bisa melakukan sosialisasi kepada guru, siswa, dan semua warga sekolah tentang berita hoax, sehingga nanti hasil yang diharapkannya adalah semua warga sekolah dapat menyikapi beredarnya berita hoax dengan bijak, artinya tidak menelan mentah-mentah berita yang diterima. Dan pihak yang terlibat tentu saja semua warga sekolah yang meliputi siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, melibatkan masyarakat umum untuk memerangi hoax. Jadi masyarakat juga sama ikut andil memerangi hoax ini ya. Bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat umum lewat ketua RT maupun RW. Jadi mereka mensosialisasikan kepada warganya tentang bagaimana menyikapi berita hoax yang mereka terima, sehingga mereka juga bisa melaporkan berita hoax yang beredar, dan pihak-pihak yang terkait tentu saja adalah masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemerintah melakukan pengawasan yang ketat untuk menyikapi hoax. Tahapannya adalah pemerintah bisa membuat situs resmi yang memberikan klarifikasi tentang berita hoax yang beredar. Jadi dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintah mampu meminimalisir beredarnya berita hoax
dan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang berita hoax yang sebaiknya tidak diterima atau tidak langsung disebarluaskan, tapi harus di cross check dulu kebenarannya. Dan pihak yang terlibat tentu saja pemerintah. Sehingga dari tabel alternatif penyelesaian isu ini kita melibatkan semua pihak, mulai dari warga sekolah, masyarakat umum, dan juga pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.